Gua ralat Twitter gua @mam_dan, bukan underscore kemarin tinggi. Gua angkatan paling tua di sini, kebetulan juga ada temennya. Gua udah 5 tahun di sini. Hitung sendiri. Gua dulu masuk pertama kali di sini, orang bilang tersesat ke jalan yang benar. Pernah dengar istilah itu kan? Kalian didoktrin yang namanya tersesat ke jalan yang benar. Tapi menurut gue makin kesini makin gak jelas kampus ini. Gue tersesat ke jalan yang benar dan akhirnya gak jelas. Ya akhirnya gue sekarang udah 5 tahun gak lulus, belum seminar apalagi sidang. Tapi gak apa-apa. Dari 5 tahun pengalaman di sini, gue masih berbagi. Dulu gue pertama kali masuk ada yang namanya PDKT ya. Kalian pasti juga pernah ngerasain PDKT. Dulu PDKT dulu pas angkatan 2007 kita masuk PDKT itu jam 5:30 pagi. Sebelum itu ada bentrok lah apa segala macam gitu ya. Nah di PDKT itu menurut gue apa yang dulu gue dapet nggak kalian dapat sekarang. Soalnya kenapa? Dulu yang namanya hutan gedung K itu wah, kalau sekarang tuh nggak ada apa-apanya, paling sekarang cuma seperlimanya, betul ya? Dulu pas zaman gua itu, pas gua kuliah kebetulan di gedung K juga, semua pohon-pohon di gedung K, pohon-pohon di hutan gedung K itu langsung runtuh semua. Bentar, gua serius, gua nggak bohong, gua serius. Jadi sekarang hutan gedung K itu paling cuma seperempatnya dari dulu. Saking lebatnya dulu, pas gua ospek itu, temen gua satu kelompok disuruh nyari temennya yang di situ karena dia nggak nongol-nongol. Bayangin, dari pagi sampai sore nggak ketemu. Akhirnya pas malam hari habis maghrib yang lain selesai bentrok malam, dia keluar nongol. Ajaibnya dia udah bawa monyet di sini. Bawa monyet. Terus dia udah pura-pura buta, kayak si buta gitu. Jadi dia lihat jalan status udah gini-gini. Tolong gitu ya. Ada lagi dia tiba-tiba udah bisa bicara namanya bahasa Tarsan. Kalau RJ lebih suka nyebut bahasa Klingon, tapi gue sebut bahasa Tarsan. Dan di situ gue nemu banyak pengalaman lah dari awal dulu sampai sekarang. Gedung-gedung itu belum ada sampai sekarang. Berdiri, gedung apalah, gedung ini, gedung itu, sampai kemarin dengar anak 2012 besok disuruh itu ya, kos di apartemen. Menurut gue gak masuk akal. Ya, mau gimana ya, kalau misalkan di kos kan enak ya. Di kos enak kan kalau mau ngobrol sama temennya, tinggal jalan. Kalau mau makan ke McDonald tinggal jalan. Kalau misalkan di apartemen gimana? Kalau misalkan ada yang mau pesen gado-gado misalnya, dia tinggal dari atas. Woi gado-gado. Terus yang di bawah bilang gado-gadonya, gua ada yang manggil kayaknya di atas. Tuhan, yang panggil saya Tuhan. Saya belum tahu Tuhan. Saya belum lulus, ya saya belum selesai. Gue yang jualan. Oke lanjut. Gue sebagai mahasiswa tingkat akhir juga ngerasain banyak kegalauan di sini. Salah satunya yang udah gue kemarin, tapi nggak apa-apa, gue ulang lagi. Gue sama MD yang lagi bikin TA sekarang disuruh bikin yang namanya jurnal. Jadi bayangin, lo besok bikin TA yang tebelnya kurang lebih 100 halaman atau berapa, itu diringkas seringkas-ringkasnya, tapi nggak menghilangkan maksud dari TA lo. Dan jangan sampai hilang yang namanya pengolahan data, analisis dan lain sebagainya. Jadi yang kurang lebih 10 halaman. Bayangin gimana susahnya ya. Udah susah dan itu wajib. Bayangin satu kampus misalkan dalam satu waktu wisuda lulusin ya 500 mahasiswa mungkin ya, bilang aja segitu. Satu kampus 500 mahasiswa, dan akhirnya dalam waktu hitungan itu seluruh Indonesia, coba hitung aja universitas di Indonesia ada berapa. Gue bilang ya mungkin sekitar
800 kampus lah, hitung aja 800 kali 500 berapa? Udah 400 ribu. Udah segitu banyak. Profesor-profesor di Indonesia jumlahnya berapa? Kalau misalkan seluruh profesor suruh audit yang namanya juga mahasiswa, itu kapan gue lulusnya? Gue submit bulan ini, bisa-bisa gue baru diperiksa tahun depan. Jadi gue rencananya mau lulus tahun ini, tapi gue baru bisa lulus tahun depan. Gimana gue kawinnya? Gimana gue dapat kerja? Ya kan? Gak enak kan? Itu makanya gue pesen sama lo semua, jangan ulangi kesalahan-kesalahan kami. Curhat juga, tapi kalian bisa memetik pelajaran dari sini. Semoga Tuhan memberkati. Apalagi ya? Oh iya, gue suka band indie. Ingat kan? Ada band indie The Sigit. Gue suka banget. Lagu yang gue suka tuh Soul Sister. Lo masih tahu kan ya? Liriknya kalau ditelusuri lebih lanjut, kalau diamati, sebenarnya gak enak banget. Liriknya gini. But you don't know what to do when she walk along with you. She don't know how she is. Is she or is he is? Bayangin, si cowok yang itu, yang pacaran sama cewek, bahkan nggak tahu kalau ceweknya tuh ternyata ada kemungkinan kalau dia tuh banci. Ya kan? Gue curiga B-nya anak Bandung juga kan? B-nya anak Bandung juga kan? Jadi itu anak Bandung. Gue curiga dia sering bolak-balik gitu ya, bolak-balik kerjanya dia tiap hari lewat Jalan Soekarno-Hatta di perempatan Buah Batu. Terus dia ambil salah satu di situ, dia dapat. Gitu. Ada lagi apa ya? Pramuka. Siapa yang di sini anak Pramuka? Satu, yang lain nggak ada. Dua orang. Tiga. Sebenarnya apa sih esensi Pramuka gue tanya? Lu diajarin sesuatu yang namanya sandi. Sandi itu kalau misalkan udah dipelajari di mana-mana, bukan sandi lagi namanya, betul? Ada sandi monse, ada sandi semapur, ada sandi rumput dan lain-lain. Dan itu semua orang udah tahu kalau itu sandinya seperti itu modelnya. Bayangin, di suatu momen lo dapat tugas dari atasan lo, taruhlah lo seorang polisi, lo suruh nyerbu gedung yang isinya tuh penjahat-penjahat, yang ada justru ada bandar narkoba, ada pembunuh, ada penculik dan lain sebagainya. Lo serbu satu-satu kamarnya. Udah rame kayak gitu, udah rame. Tiba-tiba anak buah lo ngirim sandi ke teman-teman yang ada di luar bahwa lo butuh bantuan amunisi, misalkan amunisi 12 senapan, ngirim pakai sandi Proxel. Udah dipilih segala macam, ternyata yang di atas dengar, si bos penjahatnya dengar, dan dia tahu kalau itu sandi Monse yang adanya butuh asupan senjata 20 senapan lagi. Ya habis orang di bawah langsung gitu sebelum mati. Tahu kenapa? Soalnya dia menang jambore dulu pas dulu SMA. Ada lagi cerita dari gue apa ya? Oke, ada orang yang dilahirin mukanya lucu, udah nggak perlu senyum-senyum lagi, udah kelihatan lucu kayak trio. Semarah apapun dia, kalau marah ya udah gitu aja, bentuknya gitu aja, senyum. Selamat datang buat 5.000. Makasih temannya. Jadi ada orang dilahirin lucu kayak trio, mukanya kayak gitu mulu. Semarah apapun dia tetap kelihatan lucu. Dan ada juga orang yang dilahirin dari awal ganteng, kayak LB, ngakunya dia ganteng. Lo ganteng deh? Ganteng, pastinya. Lo ganteng. Gue akuin lo ganteng. Dulu lo jelek, sumpah gue pertama kali masuk bareng lo jelek, sekarang lo ganteng. Tapi sayangnya jeleknya masih sisa sekarang. Kalau gue lain sendiri. Gue dilahirin dari awal, muka gue udah muka mikir. Muka gue udah mikir, udah muka serius. Makanya jangan heran kalau misalkan gue lagi open mic,
Gua nggak lucu karena muka gua jadi dulu udah kayak gini, mikir mulu, mau ngomong apa mikir dulu. Ketemu gua di jalan gua lagi mikir gitu, TA gua gimana, seminar gua gimana, dosen pembimbing gua nggak apa gua ketabrak tiang, gua dikira vampir, apalah segala macam itu. Apalagi ya? Ya udahlah. Sebenarnya masih banyak gue tulis di buku tapi nggak enak kalau misalkan gue lihat. Oh iya ada lagi. Gue kemarin dari BSM. Di BSM itu gue lewat satu tempat ada warung makan tulisannya sedia ayam bakar, ayam goreng penyet. Wajar kan, semua orang tahu ayam goreng penyet. Gue nggak makan soalnya gue vegetarian. Bukan karena gue gaya, tapi gue gak punya duit buat beli daging. Jadi lebih ini kan, tempe tahu lebih murah daripada daging, makanya gue makan itu. Jadi di situ tulisannya ayam bakar, ayam goreng penyet. Di bawahnya smash fried chicken. Kalau dipecah-pecah, ayam chicken, fried goreng, smash penyet. Berarti boyband yang sering tampil itu berarti boyband penyet. Gue curiga mereka dari Lamongan, Jawa Timur. Mereka dulunya jualan ayam goreng penyet. Mereka nggak punya ide, bro nama kita apa kira-kira ya? Apa enaknya Super Junior udah ada SNSD, ntar kita cewek ya udah. Karena kita jualan ayam penyet, kita bikin smash aja. Artinya apa? Ya itu nama kita. Kelihatan keren aja tapi artinya penyet. Terus gue pakai HP, gue bukan pakai BBM, nggak pakai iPhone, gue pakai Android. Di Android itu ada satu aplikasi yang pernah gue download, namanya SimSimi, tahu? Jadi di situ kurang lebih ini, aplikasi itu di dalamnya, lo ibaratnya punya adik, secara virtual lo punya adik, lo didik dia dari awal kecil banget sampai gede, dan dia bakalan nyuruhin apa yang lo ajarin. Gua kemarin lagi bete, bimbingan gua nggak jalan, atau bimbing gua marah-marah, TA-nya jelek, nggak jalan-jalan segala macam gitu. Sialan, katrok banget nih gua, TA gua nggak selesai. Oke, dia jawab, emang Jawa lu? Gua sebagai orang Jawa marah, kenapa? Masa orang Jawa disangka sama orang katrok? Gak enak banget kan? Gue pikir juga orang Jawa di sini gak terima kalau misalkan dia omongin kasar gitu. Tapi banyak tuh aplikasi tuh tahu ya, jangan-jangan dia pemain tukul atau dulu SimSim itu yang bikin tukul gitu. Developernya salah satunya tukul, yang penting tukul. Jadinya setiap ada kata katrok pasti bilang Jawa, gitu kan? Nah yang dulu gak setuju gue kayak gitu. Ada lagi yang mau gue omongin. Tapi mungkin sekian dulu. Ntar kalau misalnya ada lagi, gue inget gue maju, itunya dimasukin sama bagian gue, oke? Selamat malam, gue Mangga.